Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. PPKM level 4 sudah dijadikan kebijakan. Di beberapa media, minimal 3 media, akan kita baca apa yang menjadi headline. Misalkan pertama, kita melihat di Kompas ya. Itu di Kompas, tetap waspada saat PPKM berlanjut. PPKM selama 23 hari telah menurunkan angka COVID, meskipun mungkin kalian bertanya, loh mengapa kemarin pada tanggal 21 sampai 25 diperpanjang lagi? Tetapi di Kompas selanjutnya disorot, ada penurunan yang pada saat ini 26 Juli sampai 2 Agustus selanjutnya diturunkan untuk levelnya. Diturunkan atau dinaikkan? Yang pasti masih dilanjutkan. Kemudian ada di Suriah ini, makan di warung maksimal 20 menit. Perpanjangan PPKM level 4 hingga 2 Agustus. Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang pemberlakuan PPKM level 4 hingga seminggu ke depan, tepatnya 26 Juli sampai 2 Agustus 2021, maksimal 20 menit. Kita baca lagi di harian Jawa Pos. Warteg, PKL, dan mal boleh buka. Ini menggembirakan bagi kita semuanya. Dengan awal sebuah gambar yang menunjukkan bagaimana suasana Jakarta yang menunggu PPKM apakah diperpanjang atau tidak, sepi, dan apakah pada hari ini di tempat kalian juga seperti itu. Penyesuaian PPKM level 4 hingga 2 Agustus, ada beberapa hal yang disampaikan. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan buka seperti biasa dengan protokol kesehatan ketat. Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari buka dengan kapasitas maksimal 50%. Buka sampai 15.00, pengaturan lebih lanjut dilakukan Pemda. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cuci kendaraan, dan usaha-usaha kecil lainnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai 21.00. Pengaturan lebih lanjut dilakukan Pemda. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan prokes ketat sampai 20.00. Maksimal waktu makan di tempat untuk setiap pengunjung 20 menit. Transportasi umum, angkutan massal, taksi, konvensional dan online, serta kendaraan rental maksimum kapasitas 50% dengan protokol kesehatan ketat. Kebutuhan lainnya dalam PPKM level 4 tetap berlaku seperti sebelumnya. Jadi hari ini PPKM level 4 dijalankan. Relatif semuanya sudah diperbolehkan meskipun menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Di warteg, PKL, dan mal boleh semuanya. Meskipun di situ tempat ibadah tadi belum disinggung ya. Semoga aja nanti pemerintah daerah bisa melanjutkan terkait dengan bagaimana peribadatan di masjid, gereja, ataupun lainnya. Yang pasti sembako relatif lebih panjang bukanya. Di kendaraan umum sudah boleh 50%. Di mall boleh. Mungkin pada kesempatan ini saya bertanya pada kalian, apakah di tempat kalian kemarin semenjak PPKM darurat pertama dan perpanjangan kemarin memang ada masalah? Maksudnya pemberlakuannya. Yang jelas pada waktu itu relatif semuanya ya dibatasi lebih ketat lagi. Kalau kita ngomong warteg, bahkan banyak warung-warung yang ditutup. Apakah di tempat kalian pada waktu itu
juga ditutup semuanya atau hanya contoh? Ditulis ya di komen nanti menjadi perbincangan bagi kita semuanya sehingga bisa menjadi referensi pada pemberlakuan PPKM level 4 ini. Begitu juga bagaimana PKL. Ya, kalau kemarin ada contoh di beberapa tempat yang sampai kena 5 juta, 1 juta ataupun lainnya. Tetapi apakah hal itu juga berlaku pada semuanya atau bagaimana? Yang pasti pada kesempatan ini kalian akan bisa membedakan apakah ada perbedaan atau tidak. Begitu juga tentang mall. Tetapi lewat kebijakan baru ini kita tetap harus bersyukur bahwa PPKM darurat menjadi berubah level 4 karena mendasarkan pada proses yang kemarin itu informasinya ada penurunan angka COVID. Coba perhatikan, kemarin saya membuat podcast. Salah satu binroh di rumah sakit swasta mengatakan selama 1 Juli sampai kemarin, pada waktu 23 atau 24 Juli, itu memproses atau memulasarakan 130 jenazah. Bagaimana di tempat kalian? Apakah varian Delta selama PPKM darurat itu luar biasa betul? Sehingga pada PPKM level 4 ini ya harus dijadikan pedoman apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan mall, warteg, ataupun ya teman-teman PKL. Beberapa protes muncul. Semoga aja PPKM level 4 ini tidak menghadirkan protes yang berlebih. Meskipun kemarin ada sebuah hal yang mungkin kita semua agak tertawa ya. Kok sampai ya ada semacam informasi yang tidak benar, hoax itu lebih dari segala-galanya, seakan-akan ada yang mengancam terhadap kedudukan presiden kita. Tapi itu hoax. Bahkan ada yang mengatakan, wah, negara kita di-prank, sampai serius mempersiapkannya. Oke, kembali kepada tema, bagaimana hari ini, hari pertama kali melaksanakan PPKM level darurat. Kalian sudah diberi kebebasan lebih. Semoga 3H dan media tadi menjadi inspirasi untuk menjalankan berbagai usahanya. Dan kalian semuanya sehat. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.